Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahthi wal munadharah. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai contoh dan aplikasi mengenai tahapan-tahapan berdebat di dalam definisi. Sekarang kita sampai pada contoh yang nomor 5. Al-mithalul khamisah, contoh yang nomor 5. Contoh yang nomor 5 ini berkaitan dengan salah satu syarat dari definisi atau syurutu sihhah, berkaitan dengan syarat sah sebuah definisi, yaitu di antara syarat sah definisi itu adalah ta'rif harus lebih jelas daripada mu'arrafnya, karena tujuan ta'rif itu adalah memperjelas mu'arraf, sehingga ta'rif harus lebih jelas daripada mu'arrafnya. Karena kalau kejelasannya setara sama atau malah lebih samar daripada mu'arrafnya, maka tujuan dari definisi tidak terpenuhi. Karena itu salah satu syarat yang harus terpenuhi di dalam sebuah definisi adalah ta'rif harus lebih jelas daripada mu'arrafnya, sesuatu yang didefinisikan. Qala sahibut ta'rif, berkata siapa sahibut ta'rif? Orang yang menyampaikan ta'rif, definisi. Al-hawa'u, adapun udara, syai'un, ialah sesuatu, latifun, yang halus, yushbihu, yang menyerupai apa hawa, an-nafsah, pada nafas, an-nafsah, pada nafas, fil latofati, di dalam kehalusannya, kelembutannya. Ini adalah definisi yang disampaikan oleh Sahibut Ta'rif, bahwasanya udara itu adalah sesuatu yang halus, yang halusnya itu sama dengan nafas. Ya. Fayaqulu, maka berkata lahu terhadap Sahibut Ta'rif al-mu'allilu, siapa mu'allil? Mu'allil ini sama dengan mustadil. Hada ta'rifu, adapun definisi ini, yaitu al-hawa'u syai'un latifun yushbihun nafsa fil latafah. Laisah, ialah tidak ada apa hada ta'rif, awdaha, ialah lebih jelas, minal mu'arrafih, dari mu'arrafnya. Ini ada orang yang menyanggah definisi ini, yaitu bahwasanya ta'rif ini tidak lebih jelas daripada mu'arrafnya. Padahal salah satu syarat dari sebuah definisi itu dikatakan absah, yaitu ta'rif harus lebih jelas daripada mu'arrafnya. Nah, menurut mu'allil, definisi ini tidak lebih jelas daripada mu'arrafnya. Kenapa? Alasannya apa? Bikaunin nafsih, karena adanya nafas ya. Fi ghayatil khafa'i, ini nafsi, ini bukan jiwa tapi nafas. Fi ghayatil khafa'i, bikaunin nafsih, karena adanya nafas. Fi ghayatil khafa'i, ialah sangat samar. Karena nafas itu sangat khofa, sangat samar. Wa kullu ta'rifin, dan adapun setiap ta'rif hadza, yang seperti ini, yaitu laisa awdaha minal mu'arraf, sya'nuhu, ialah keadaan ta'rif, fahuwa, maka ta'rif fasidun, ialah rusak. Menurut mu'allil atau mustadil, ta'rif yang disampaikan oleh sahibut ta'rif itu adalah ta'rifnya cacat. Kenapa cacat? Karena ta'rifnya tidak lebih jelas daripada mu'arrafnya.
Alasan kenapa ta'rif itu tidak lebih jelas karena ada kalimat ya yang sangat samar sekali, yaitu an-nafas. Nafas ini kan juga sesuatu yang khofa, yang samar, sama-sama khofanya dengan hawa, dengan udara, sehingga mendefinisikan udara dengan menyertakan nafas di dalam takrifnya, di dalam definisinya, maka nafas ini tidak lebih jelas daripada hawa. Sehingga kalau demikian maka takrif ini adalah takrif yang cacat karena tidak memenuhi syarat absahnya sebuah definisi. Fahada, maka adapun ini i'tiradun, ialah sanggahan bitakhallufi syartin, dengan tertinggalnya satu syarat min syurutis sihhati, dari sebagian syarat-syarat absahnya definisi. Syarat absahnya definisi sebagaimana dikatakan barusan, ta'rif harus lebih jelas daripada mu'arrafnya. Maka bagaimana jawaban sahibut ta'rif ketika mendapatkan sanggahan demikian? Maka fayujibu, maka menjawab sahibut ta'rifi, siapa sahibut ta'rif, alaihi, atas mu'allil, biqaulihi, dengan perkataan sahibut ta'rif, la usallimu, tidak menerima aku, qaulakah, terhadap perkataanmu, inna hadza ta'rifah, bahwa sesungguhnya ta'rif ini ghairu awdah, ialah tidak lebih jelas minal mu'arrafi, dari mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan. Maka cara menjawabnya ketika sahibut ta'rif mendapatkan sanggahan demikian, maka sahibut ta'rif menolak pernyataan dari mu'allil atau mustadil. Salah satu yang ditolak adalah menolak alasan dari mu'allil. Alasan mu'allil kan bahwasanya takrifnya ghairu awdah, tidak lebih jelas daripada mu'arrafnya. Nah, tolak alasan itu. Kenapa? Li'annal wuduhah, karena sesungguhnya apa jelas, wal khofa'a, dan samar, laisah, ialah tidak ada, lahuma, ialah bagi keduanya wuduh dan khofa, haddun, apa batasan, yakifani, yang berdiri keduanya wuduh dan khofa, indahu, di sisi had, wa yadharu, dan jelas, amruhuma, apa perkara wuduh dan khofa, bihi, dengan had. Bal, melainkan, huma, adapun keduanya wuduh dan khofa, amroni, ialah dua perkara, nisbiyani, yang relatif keduanya. Yatafawatu, yang berbeda, kullu wahidin, siapa masing-masing orang, min huma, dari keduanya wuduh dan khofa, bitafawutil, yatafawatu, yang berbeda, ini bukan kembali ke orang ya. Yatafawatu, yang berbeda, kullu wahidin, apa masing-masing, min huma, dari keduanya wudu dan khofa, bitafawutil mudriki, dengan perbedaan orang yang menangkap. Farubba syai'in, maka banyak sesuatu, khofiyin, yang samar, inda wahidin, menurut satu orang, minan nasi, dari manusia, wa huwa, dan adapun syai'in khofi, inda ghairihi, di sisi selain wahid minan nas, wadihun, ialah jelas, kullal wuduhi, dengan sangat jelas. Maka cara sahibut ta'rif menjawab masalah ini yaitu katakan bahwasanya wudu dan khofa itu adalah sesuatu yang relatif. Tidak ada batasan pasti mengenai sesuatu itu jelas atau samar. Setiap orang memiliki pandangan, sudut pandang masing-masing mengenai sesuatu itu jelas atau samar, tergantung orangnya. Wa hadzal ladzi, dan adapun ini, alladzi dzakarta, yang menyebutkan kamu, annahu, bahwa sesungguhnya hadza, akhfa, ialah lebih samar, minal mu'arrafi, dari mu'arraf, sesuatu yang dipisah, min hadzal qabili, ialah dari golongan ini. Dan sesuatu yang kamu anggap ini sebagai sesuatu yang lebih samar, yaitu nafas lebih samar daripada hawa, juga termasuk sesuatu yang relatif. Nafas mungkin bagi sebagian orang lebih jelas daripada hawa, dan menurut sebagian yang lain malah lebih samar.
Nah, ini sesuatu yang relatif. Jelas dan tak jelas ini sesuatu yang relatif, tergantung orang yang menangkapnya, tergantung mudrik, orang yang menangkapnya. Ada kalanya sesuatu itu jelas menurut orang lain, dan bagi orang yang lain tidak jelas. Fa'ana, maka adapun saya al-huruf ialah menyebutkan, menyampaikan aku ta'rifi terhadap definisiku hada yang ini liman terhadap orang a'lamu yang mengetahui aku anna nafsah bahwa sesungguhnya nafas wadihatun ialah jelas indahum menurut man. Dan saya menyampaikan definisi al-hawa'u syai'un, ya, yushbih syai'un latifun yushbihun nafsa fil latafah. Saya sampaikan definisi ini pada orang yang mengetahui, yang memahami bahwasanya nafas itu lebih jelas daripada hawa. Nah, sehingga sanggahanmu ini, ya, sanggahanmu ini dengan demikian tertolak. Demikian ya cara menjawabnya Sohibul Ta'rif. Ini adalah tata cara berdebat sekaligus menjawab sanggahan, ya, ketika sebuah ta'rif itu dianggap tidak memenuhi syarat mengenai audhohnya, mengenai audhohnya, lebih jelasnya. Barusan dikatakan, sekali lagi saya sampaikan, tekankan di sini, bahwasanya salah satu syarat dari ta'rif itu harus lebih jelas daripada mu'arrafnya. Nah, apabila ada sanggahan dari mu'allil atau mustadil, bahwasanya ta'rif ini yang disampaikan oleh Sohibul Ta'rif tidak lebih jelas daripada mu'arrafnya, maka cara menjawabnya yaitu dengan cara Sohibul Ta'rif menjelaskan bahwasanya perkara ini sesuatu yang nisbi, yang relatif. Mungkin bagi kamu mustadil ini adalah akhfa, lebih samar daripada mu'arraf. Namun bagi sebagian orang malah ini jelas, lebih jelas daripada mu'arrafnya. Nah, saya menyampaikan definisi ini bukan orang seperti kamu mustadil, tapi kepada orang, ya, tapi kepada orang yang mengetahui bahwasanya nafas ini lebih jelas daripada hawa. Demikian salah satu cara menjawab Shahibut Ta'rif ketika mendapatkan sanggahan dari mustadil atau mu'allil. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.